Om Swastiastu, Om Sri Sairam, Om Sri Ganesaya Namaha, Saraswati Namaha, Sri Guru Bhyo Namaha, Hari Om. Baik, berbahagia sekali pada malam hari ini berdekatan dengan Hari Ibu di bulan Desember. Kita bisa berkumpul bersama orang tua yang ingin menjadi orang tua. Ya, pernyataan ini mungkin sedikit aneh, membingungkan. Bagaimana orang tua menjadi orang tua? Ya, ini saya maksudkan adalah karena banyak di antara kita selama ini yang sudah dikatakan atau memiliki predikat sebagai orang tua, tapi belum benar-benar bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai orang tua. Menjadi orang tua yang baik, yang mengerti kebutuhan sang anak, dan bagaimana memperlakukan anak agar ia bisa bertumbuh kembang di dunianya pada saat ini. Dan kita sebagaimana yang sering kita lihat di zaman sekarang, sering orang tua itu ingin menjadikan anaknya seperti apa yang ia mau, bukan seperti apa yang anak itu inginkan. Jadi dalam hal ini kita akan coba nanti mendengarkan penjelasan dari para pakar parenting. Kita akan mengulik beberapa pelajaran ilmu pengetahuan tentang ilmu parenting ini yang seharusnya memang kita dapatkan jauh-jauh hari sebelum memasuki dunia gerhasta berumah tangga ini, ya. Karena tanpa bekal ini cenderung anak yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan itu justru sering dikambing hitamkan menjadi sebuah persoalan, karena diantara orang tua baik istri dan suaminya itu belum benar-benar paham dan memahami tugas masing-masing, di mana mereka ketika diizinkan oleh Tuhan untuk mendapatkan anak, karena kita tahu sendiri bahwasanya kesempatan untuk bisa mendapatkan izin disebut sebagai orang tua setelah melahirkan anak-anak kita itu tidak semua orang bisa memilikinya dengan begitu gampang. Bahkan beberapa orang harus mengeluarkan modal yang sangat besar agar bisa mendapatkan sang buah hati. Tetapi ketika akhirnya Tuhan mengizinkan, semesta mengizinkan kita untuk memperoleh sang anak, memperoleh anak-anak yang menjadi bagian dari keluarga kita, kita belum benar-benar siap untuk menjadi orang tua. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada malam hari ini, kita akan coba mendengarkan pemaparan yang gamblang dari para pakar parenting, di mana pada saat ini kita mengundang Guru Wayan Mustika, seorang penulis buku-buku spiritual yang juga intens. Beliau adalah seorang dokter, sehingga dengan ilmu pengetahuan tersebut beliau bisa menemukan titik temu antara spiritual dan juga kehidupan kita sehari-hari. Jadi mari kita bersama mendengarkan pemaparan tentang ilmu parenting ini, sehingga nantinya ke depannya kita bisa berbenah agar tidak menjadi orang tua yang malpraktek lagi, orang tua yang hanya sekedar menjadi orang tua tetapi tidak benar-benar memahami tugas, tanggung jawab, dan kewajiban yang harusnya kita emban, harusnya kita lakukan dengan baik untuk menjaga, merawat sang anak agar bisa bertumbuh kembang menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. So, tidak berlama-lama, kita akan dengarkan pemaparan dari Guru Wayan Mustika. Silakan, Guru. Sairam. Om Namo Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Sebentar. Saya kalau bertemu dengan orang-orang yang semangat, orang tua yang semangat belajar untuk demi anak-anaknya, itu gampang tersentuh dari dalam. Gampang ada yang bergetar di dalam. Karena hari ini kita bertemu dengan para orang tua yang benar-benar ingin menjadi orang tua, ingin menjadi, ingin mengalami sesuatu yang nanti akan saya buka sebuah rahasia apa sebenarnya tujuan kita menjadi orang tua. Nanti akan kita buka lebih mendalam lagi, sehingga harapannya nanti mudah-mudahan para orang tua yang di sini bertahan, karena kalau saya lagi dialirkan itu agak susah menghentikan. Kalau lagi dialirkan pesan-pesan dari semesta itu, mudah-mudahan bertahan nanti. Tapi sebelum itu, izinkan kita mendengarkan sebuah pesan dari seorang penulis puisi, Khalil Gibran. Silahkan sambil mendengarkan puisi ini, merenung lebih mendalam
saya share screen-nya, ya, merenung lebih mendalam supaya nanti ada sesuatu yang bisa ditangkap di situ. Anakmu bukan milikmu. Mereka adalah putra-putri Sang Hidup yang rindu akan dirinya sendiri. Mereka lahir lewat engkau, tetapi bukan dari engkau. Mereka ada padamu, tetapi bukan milikmu. Berilah mereka kasih sayang, namun jangan berikan pemikiranmu, karena pada mereka ada alam pikiran sendiri. Patut kau berikan rumah bagi raganya, namun tidak bagi jiwanya. Sebab jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan yang tiada dapat kau kunjungi sekalipun dalam mimpimu. Kau boleh berusaha menyerupai mereka, namun tidak boleh membuat mereka menyerupai engkau. Sebab kehidupan tidak pernah berjalan mundur ataupun tenggelam ke masa lampau. Engkaulah busur tempat anakmu, anak panah, hidup, melesat, pergi. Anakmu bukan milikmu. Khalil Gibran. Ya, sebuah pengingat kepada kita dari Khalil Gibran bahwa kita tidak boleh memaksakan segala kehendak kita untuk menjadikan anak kita sebagaimana yang kita inginkan, tetapi hanya mengantarkan dia melewati jalan-jalan takdir untuk menjadi apa dia di masa depannya nanti. Jadi tugas kita adalah sangat-sangat berat, karena mereka adalah jiwa-jiwa yang terlahir kembali untuk sebuah misi dan tugas jiwa yang jauh berbeda dari apa yang mungkin ada dalam pikiran kita yang terbatas ini. Sehingga kita ini seperti guide di kehidupan ini, tapi tidak memahami tempat yang kita tinggali ini. Biasanya guide itu adalah orang yang memahami tempat di mana dia lebih dulu tinggal di sana. Misalnya, kalau kita jadi guide Bali, guide bagi turis-turis asing yang tinggal di mau main-main ke Bali, tentu kita akan lebih tahu lebih banyak daripada turis asing itu. Sementara ketika kita menjadi orang tua, menjadi guide bagi anak-anak kita, sangat disayangkan kita bahkan tidak tahu banyak tentang kehidupan ini. Bahkan kita tidak tahu diri kita sendiri. Sehingga ujung-ujungnya kita tidak bisa benar-benar menjadi guide bagi anak-anak kita sendiri. Mereka menjadi tamu yang kebingungan di ruang belajar di kehidupan bumi ini. Nah, dengan demikian, malam ini kita akan belajar menjadi guide, mengajarkan kepada mereka apa yang ada di kehidupan ini. Namun sebelumnya, kita mengajari diri kita sendiri tentang hal-hal yang patut kita ketahui dalam kehidupan ini, agar nanti kita lebih banyak bisa memahami mereka. Tidak mungkin kita memahami anak-anak kita sebelum kita sendiri memahami diri kita sebagai orang tua. Sampai nanti kita akan paham bahwa menjadi orang tua adalah salah satu jalan untuk belajar menjadi Tuhan. Nah, jadi hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana menumbuhkan anak agar dia menjadi anak yang suputra. Anak yang suputra itu artinya anak yang baik, yang berbakti pada kehidupan ini. Sehingga nanti kita akan bisa memiliki anak-anak yang bukan saja berbakti kepada orang tua, juga berbakti kepada bumi dan kehidupan ini. Nah, ini ada satu slide yang saya mau cerita tentang buku, ya, sebuah buku yang pernah saya tulis, ya.
Buku ini kemudian merupakan buku tentang Grahasta Asrama, Jalan Cinta untuk Berjumpa Tuhan. Ini dipakai untuk hadiah, sebagai hadiah bagi orang-orang yang baru menikah. Sehingga nanti orang-orang yang baru menikah, terutama anak-anak muda yang baru menikah, bisa melihat sebenarnya apa tujuan kita menjadi orang tua. Supaya kita paham bahwa pernikahan bukan hanya urusan sederhana. Sesederhana kita menciptakan atau melahirkan anak-anak kita. Karena banyak sekali tujuan kita di kehidupan ini ketika kita melanjutkan perjalanan kita di Grahasta Asrama atau pernikahan, ya. Kita lihat, ya, secara umum tugas tubuh kita, secara umum kita adalah makhluk hidup yang pada tubuh kita diberi tugas untuk melakukan reproduksi. Ya, jadi reproduksi. Dengan reproduksi ini kita akan melahirkan anak-anak yang akan terus mengisi kehidupan ini agar kelak jiwa-jiwa yang membutuhkan kelahiran kembali untuk proses pembelajaran berikutnya itu memiliki tempat untuk mereka menjalani kehidupan ini dalam tubuh-tubuh yang baru. Nah, itu tugas tubuh kita, melanjutkan reproduksi, melanjutkan generasi-generasi yang akan semakin lama semakin layak untuk ditempati oleh jiwa-jiwa yang bertumbuh lebih matang dari kehidupan demi kehidupan. Jadi begini, jiwa-jiwa akan mengalami proses evolusi. Jadi semakin lama jiwa-jiwa itu, roh-roh itu akan semakin matang dalam kesadaran, semakin pintar, semakin cerdas, sehingga dia membutuhkan tempat hidup yang juga lebih bagus lagi. Sama seperti hewan-hewan, kita menurunkan tubuh yang akan menyimpan ya kode-kode genetik tubuh ini yang mampu untuk menjadi tempat yang layak bagi jiwa-jiwa yang terlahir di kemudian hari atau di masa depan. Sama seperti kita mempunyai anak-anak sekarang yang barangkali kemampuannya, kecerdasannya jauh lebih hebat daripada kemampuan kita dulu semasa atau seusia mereka. Itu karena tubuh mereka terlahir dengan genetik-genetik yang sudah mengalami proses-proses evolusi, adaptasi, dan semakin bagus untuk jiwa mereka. Nah, itu tugas pertama dari tubuh kita. Selain reproduksi, ketika kita punya anak, menurunkan kode genetik kita kepada tubuh anak kita, juga untuk merawat tubuh mereka. Jadi, tugas tubuh kita adalah, ketika kita punya anak, adalah merawat tubuh mereka. Selain membentuk tubuh mereka, sehingga kita disebut sebagai guru rupaka, jadi guru yang membentuk anak-anak kita, bukan hanya membentuk tubuh, tapi juga kemudian membentuk pikiran kita, pikiran anak-anak kita. Nah, selain kita menurunkan pengetahuan kepada anak-anak kita, melalui apa yang kita dapatkan dalam kehidupan ini, tentu saja kita juga harus belajar menjadi orang tua. Belajar menjadi orang tua sehingga kita menjadi semakin pintar, sehingga nanti anak-anak yang diturunkan adalah anak-anak yang kode genetik tubuhnya bagus. Nah, sayang sekali, selama ini kita melupakan bagian terpenting dari proses kelahiran ini. Nah, kalau di Bali memang ada upacara yang menikahkan 3 hal. Jadi di Bali itu diajarkan kita menikah 3 kali. Seperti apa menikah 3 kali nanti saya ceritakan. Tetapi tujuan pertama pernikahan adalah menikahkan tubuh. Nah, pada saat menikahkan tubuh diharapkan kita terbebas dari pikiran-pikiran yang negatif, kemarahan-kemarahan, sehingga pada saat kita melaksanakan tugas reproduksi, ya, untuk mendapatkan anak-anak yang suputra itu, kita harus melakukan proses reproduksi dengan berbasis cinta kasih. Nah, sehingga adalah upacara yang di Bali disebut mekalan-kalan atau mebiakala. Mebiakala, mekalan-kalan, jadi menghilangkan energi-energi buta kala, jadi energi-energi kegelapan, pemikiran-pemikiran yang gelap, kita hilangkan ketika kita memproses diri kita, menciptakan tubuh-tubuh yang baru melalui peran reproduksi itu. Sehingga lahirlah anak-anak dengan kode-kode genetik yang dipenuhi energi-energi yang positif atau yang suci. Nah, itu tujuan pertama. Tapi sayangnya seringkali pada beberapa orang itu yang terjadi adalah mereka menjalankan proses reproduksi tidak benar-benar dilandasi cinta kasih di antara sepasang suami istri. Sehingga anak-anaknya mungkin anak-anak yang kode genetiknya tidak lagi di basis
atau didasarkan oleh cinta kasih kedua orang tuanya. Bahkan ada yang terpaksa, bahkan ada yang sempat ingin menggugurkan, akhirnya terpaksa merawat bayi dalam kandungannya karena mungkin kelebihan jumlah anak dalam keluarganya. Nah, itu juga tidak bagus. Ini yang disebut bahayanya kalau kita tidak memahami tugas kita sebagai gerhasta asrama atau di jalan pernikahan ini. Nah, setelah kita masuk tugas pikiran kita, belajar menjadi orang tua, kemudian menurunkan ilmu pengetahuan kita, disinilah tugas kita sebagai guru rupaka yang membentuk atau ngerupake, ya, membentuk rupa dari pikiran anak kita. Nah, tentu saja di rumah kita harus belajar menjadikan anak-anak kita mengikuti apa yang sudah kita pelajari dari kehidupan selama kita pernah ada di bumi ini. Karena pengetahuan bukan saja pengetahuan akademis, ada juga pengetahuan non-akademis, yaitu pengetahuan kehidupan yang kita dapatkan sebagai orang tua melalui pembelajaran di kehidupan ini. Itulah yang kita turunkan sesungguhnya juga kepada anak-anak kita. Nah, saya bawa kemana-mana, ya, kasus COVID ini adalah salah satu cara semesta untuk mengingatkan para orang tua bahwa kita pun sebenarnya para guru di rumah. Sementara guru-guru di sekolah adalah guru-guru yang bertugas hanya selama mereka bersekolah, memberikan pengetahuan-pengetahuan akademis. Sementara kita di rumah adalah guru-guru yang mengajarkan mereka pengetahuan-pengetahuan non-akademis, yang juga penting untuk mereka pahami. Supaya mereka mengenal siapa keluarga besar mereka, untuk apa mereka ada di kehidupan ini, itu yang sangat penting diajarkan kepada anak-anak kita kalau ingin mendapatkan anak yang bertumbuh menjadi suputra. Itu baru di bagian tugas pikiran, belum tugas jiwa. Nah, di bagian tugas jiwa ini lebih berat lagi. Kita harus memahami apa hutang piutang karma kita kepada anak kita. Karena kalau di Bali seringkali, ya, ketika punya anak kecil, biasanya umur 3 bulan atau umur 1 bulan 7 hari, dia ditanyakan kepada medium. Biasanya yang lahir adalah entah orang tuanya, kakeknya, leluhurnya, dan sebagainya. Kalau kita ingin menjadi dokter, anak-anak kita ingin menjadi dokter atau kita ingin menjadi dokter, tentu itu ada sekolahnya. Nah, ketika kita ingin menjadi pilot, itu juga ada sekolahnya. Ya, jadi semua ada sekolahnya. Sayangnya, ketika kita ingin menjadi orang tua, ya, dengan menikah, ya, tidak ada sekolahnya. Nah, lebih banyak kemudian, apalagi setelah menjadi orang tua tidak ada sekolahnya, dana pun kita habiskan lebih banyak tidak untuk mempersiapkan diri kita menjadi orang tua. Misalnya untuk belajar mengenali pasangan kita satu sama lain, kemudian belajar untuk bagaimana nanti kalau kita punya anak. Kita mungkin sedikit punya buku-buku menjadi ilmu parenting, sedikit mempunyai buku-buku yang bermanfaat untuk kita miliki ketika kita akan menjadi orang tua nantinya. Nah, ini yang seringkali terjadi. Sehingga nanti ketika kita jadi orang tua, apa yang terjadi? Nah, kebanyakan kemudian kita menjadi orang tua yang malpraktek. Kenapa disebut orang tua malpraktek? Karena kalau ada seorang dokter yang tidak pernah sekolah, apalagi tamat dokter lalu praktek menjadi dokter, tentu dia adalah dokter yang malpraktek. Terus kalau ada orang yang mencoba menaikkan pesawat terbang tanpa pernah belajar menjadi pilot, tiba-tiba menjadi sopir pesawat terbang, gitu. Ya, jadi tidak ada sekolahnya. Nah, itulah kita sebenarnya orang tua yang malpraktek. Nah, dalam arti kita sebenarnya mal itu buruk, praktek kita menjadi orang tua yang prakteknya buruk sebagai orang tua karena kita seperti ini malah, ya, sudah tidak sekolah, tidak tamat jadi orang tua. Lalu kita praktek menjadi orang tua. Nah, akhirnya begini, kebanyakan kita menjadi orang tua yang seperti ini. Ya, orang tua yang seperti ini. Ya, suka marah-marah sama anak, bentak-bentak, dan sebagainya, sehingga atau bertengkar di hadapan anak-anak. Kita menjadi seperti inilah si anak kita. Ya, dia anak-anak menjadi anak-anak yang penakut karena dibayang-bayangi oleh kemarahan orang tuanya. Dan seringkali kemudian dia mengikut seperti bagaimana orang tuanya memarahi dia. Karena kenapa? Karena anak-anak itu seperti ini. Nah, anak-anak itu seperti ini. Children see, children do. Children see, children do. Nah, kita tonton sebentar videonya, ya. Ini
Nah, seperti inilah situasinya. Bagaimana anak kita akan bertumbuh? Dia bertumbuh seperti bagaimana orang tuanya menunjukkan, memperdengarkan cara dia menghadapi kehidupan ini. Jadi kalau orang tua ketika punya masalah, lebih banyak marah-marah, lebih banyak emosi, kemudian menunjukkan di depan anaknya, maka si anak akan mengikuti apa yang selalu dia lakukan sehari-hari di rumah. Karena anak itu dari kecil memang meniru apa yang dilihat dan apa yang didengar. Nah, sehingga kalau ingin menjadi anak yang nanti menjadi tumbuh seputra, kita harus memberikan contoh teladan yang baik. Ini ada kisah tentang suatu hari Mahatma Gandhi didatangin oleh ibu-ibu bersama anaknya, ibu-ibu tua bersama anaknya. Si ibu itu minta kepada Mahatma Gandhi supaya Sang Mahatma berkenan memberi nasihat kepada anaknya, karena si anak itu mengalami sakit yang tidak boleh makan sesuatu yang banyak garamnya, sehingga dia minta si Mahatma Gandhi untuk menasihati anaknya, jangan makan garam. Tapi Mahatma kemudian mengatakan begini, tolong anaknya dibawa kembali ke sini 2 minggu lagi. Nah, si ibu menurut, karena percaya bahwa apapun yang dikatakan Mahatma akan didengar oleh si anak itu. Nah, 2 minggu kemudian, si ibu kembali menjumpai Mahatma. Nah, pada saat menjumpai Mahatma, si ibu kemudian mendengar Mahatma hanya berkata singkat, "Nah, kamu berhenti ya makan garam." Itu saja. Akhirnya si ibu kebingungan. Masa hanya untuk mengatakan hal seperti itu, Mahatma harus menunggu 2 minggu lagi. Nah, ditanyalah sama Mahatma, maaf Bapak, kenapa Bapak harus menunggu mengatakan itu sampai 2 minggu? Kenapa tidak 2 minggu yang lalu saja Mahatma mengatakan itu kepada anak saya? Mahatma menjawab, pada saat kamu meminta saya mengatakan itu kepada anakmu, saya pada saat itu masih makan garam. Sehingga saya tidak mungkin mengajari anakmu berhenti makan garam kalau saya sendiri masih makan garam. Nah, itu kata Mahatma. Nah, di sini Mahatma sedang mengajarkan kepada kita, jangan mengajari sesuatu yang belum kita contohkan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, gambar ini juga mempunyai pesan yang sama. Kalau kita ingin anak kita berubah, kitalah yang harus berubah. Karena anak kita seringkali adalah bayangan dari keseharian kita. Ya. Nah, kenapa? Karena seperti ini situasinya. Setiap anak itu, setiap kita memiliki apa yang disebut sebagai konsep 3 jenis otak dalam diri manusia. Nah, ada reptilian brain, otak otak hewani, otak reptil. Kemudian ada mamalia brain, ya, otak manusia. Dan di sini human brain, otak yang lebih tinggi. Nah, kalau orang Bali menyebutnya reptilian brain itu budaya, kemudian mamalia ini manusia, kemudian human ini dewaya. Jadi kalau anak-anak sering diajarkan atau diteladankan sikap-sikap yang instinktif atau yang benar-benar mengikuti naluri untuk bertahan hidup dengan marah-marah dan sebagainya, maka yang hidup adalah otak hewaninya atau reptilian brain-nya, otak reptilnya. Kalau dia sering diajarkan bagaimana memiliki perasaan, bagaimana mengendalikan emosi, maka yang hidup adalah otak manusianya atau mamalia brain-nya. Apalagi kalau dia banyak diajarkan pengetahuan. Kalau dia banyak diajarkan pengetahuan, ya, maka otak yang hidup adalah otak human brain-nya. Nah, itu sebabnya anak-anak itu harus dibesarkan secara bersama-sama oleh kedua orang tuanya, oleh ibunya dan oleh ayahnya. Karena ibu akan membesarkan bagian rasanya, kemudian ayah akan membesarkan bagian rasionya. Sehingga rasa dan rasio dari kedua otaknya berkembang sehingga dia mempunyai cita rasa dan akal budi yang bagus. Nah, ini ya yang membuat dia jauh dari sifat-sifat hewani. Sehingga dia tumbuh menjadi anak yang suputra, memiliki akal budi dan juga cita rasa spiritualitas.
Nah, itulah tujuan agama, tujuan spiritualitas yang kita pelajari itu adalah supaya kita bisa mengendalikan bagian-bagian dari gelap diri kita, atau Sabta Timira. Sabta Timira itu ada di reptilian brain. Kalau kita tercerahkan oleh pengetahuan, maka kita akan memiliki kemampuan di human brain ini. Nah, itu baru di konsep otak 3. Nah, berikutnya ya, ketika di rumah kita tidak mampu mengembangkan otak kecerdasan otak kanan dan otak kirinya, rasa dan rasionya, juga sifat-sifat emosional yang memiliki kecerdasan yang bagus untuk membuat dia menjadi suputra, di rumah tidak mampu, di sekolah pun seringkali seperti ini. Ya, seringkali di sekolah pun yang terjadi adalah si anak malah menjauh dari takdirnya. Kenapa demikian? Karena seperti ini. Nah, ini ada gambar bagus, ilustrasi yang bagus. Seringkali anak-anak itu diuji dengan cara yang sama. Ya. Misalnya, burung disuruh memanjat, monyet disuruh memanjat, penguin disuruh memanjat, gajah juga disuruh memanjat pohon, ikan-ikan disuruh memanjat pohon, anjing laut, anjing juga disuruh memanjat pohon. Tentu saja mereka tidak akan memiliki kemampuan yang sama. Karena mereka memang berbeda-beda. Kemampuannya berbeda-beda. Nah, anak kita juga mempunyai kemampuan, ketertarikan, dan takdir yang berbeda-beda. Sayangnya kemudian sekolah-sekolah membuat mereka harus disamakan. Anak-anak yang memang cerdas di bagian otak kanannya, ya, di artnya dia kuat, dipaksa untuk belajar matematika. Atau ada anak-anak yang pintar di matematika, dipaksa belajar yang lain, belajar seni, ya, sehingga dia kebingungan. Ya, kadang-kadang dia diberikan les yang dia tidak sukai, bukan les atau tempat-tempat yang mengembangkan potensi si anak itu. Nah, sehingga ketika di sekolah dia menjadi seperti ini. Sebenarnya dia memiliki ide-ide yang berbeda-beda, tetapi kemudian guru membuat dia harus sama, harus kotak, sehingga dipaksalah dia memiliki kesamaan. Nah, artinya setiap benih pohon ini, anak-anak ini dipaksa untuk memiliki dalam satu pohon untuk pintar atau berbuah pisang, berbuah mangga, berbuah durian dalam satu pohon. Padahal seharusnya pohon mangga akan berbuah mangga, pohon pisang akan berbuah pisang, pohon pepaya berbuah pepaya. Nah, ada anak-anak yang terlahir memang pintar di bagian ini, dia tidak akan pintar di bagian yang lain. Contoh, ada 3 orang yang sering disampaikan oleh Ayah Edi. Kalau kita mau belajar bulu tangkis, maka kita belajarnya kepada Rudi, yaitu Rudi Hartono. Tapi kalau mau belajar untuk menjadi tukang masak yang hebat, belajarnya pada Rudi Kuirudin. Tapi kalau belajar tentang cara menata rambut, bagaimana menyehatkan rambut, belajarnya kepada Rudi Hadiswarno. Sama-sama Rudi, tetapi dia memiliki kemampuan yang berbeda. Demikian juga anak-anak kita di rumah. Maka orang tua dulu sering mengatakan bahwa anak-anak satu tandan itu tidak akan sama. Ada yang matang duluan, ada yang suka begini, ada yang suka begitu. Nah, sayangnya kita tidak memahami bahwa mereka memiliki perbedaan-perbedaan. Ada anak-anak yang memang terlahir sebagai calon pemimpin, ada. Sehingga anak-anak yang terlahir sebagai calon pemimpin, kita paksa dia menjadi penurut. Nah, tidak mungkin lah. Dia pasti akan melawan, karena tidak ada pemimpin yang menurut. Nah, jadi kemudian ada anak-anak yang memang penurut. Nah, itu jangan dipaksa memimpin, karena tugasnya bukan di sana. Itu yang terjadi. Nah, seperti inilah anak-anak kita sebenarnya. Ada yang pintar dan tertarik di matematika. Ada yang tertarik di penemuan-penemuan seperti ingin jadi penerbang, ada yang suka menari, ada yang suka olahraga, ada yang suka menyanyi, suka dengan musik-musik, ada yang kreatif, ada yang segala macam lah seperti ini. Nah, beginilah Tuhan menciptakan anak-anak yang mempunyai potensi-potensi yang berbeda. Tugas kita adalah mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Sayangnya kita seringkali tidak mampu membaca potensi-potensi seperti ini. Sehingga kita paksa anak yang suka menari, kita paksa pintar matematika. Anak yang pintar matematika, kita paksa belajar melukis. Nah, kekacauannya terjadi di sana. Ya, kita ingin mereka pintar semuanya. Padahal guru-guru di sekolah pun tidak pintar semuanya. Ada guru matematika hanya jago matematika. Ya. Nah, belum lagi kita
pikirkan bahwa masing-masing anak itu mempunyai otak kanan, otak kiri. Nah, kalau dia pintar di otak kanannya atau otak kirinya pintar, maka dia jago di bahasa, entah bahasa dalam tulisan atau bahasa kata-kata. Dia pintar di matematika, jadi rasionya yang kuat di sini. Jadi pintar mengurutkan apa saja, ya. Jadi sistematis kalau dia berbicara. Kalau dia menulis sistematis, kalau otak kirinya bagus. Logikanya kuat. Kalau ditanya apa-apa, dia pintar sekali menganalisa. Kenapa begini, kenapa begitu, dan sebagainya. Hitung-hitungan dia pintar sekali. Dan dia detail sekali memahami apa yang ingin dia pelajari. Dan dia objektif. Ya, tapi ya sedikit kaku. Kadang-kadang anak yang memang otak kirinya yang kuat. Dan seringkali dia hanya ingat sesuatu di jangka pendek. Kalau ditanya yang lama-lama dia agak lupa. Nah, kalau dia lebih matang di otak kanannya, dia mempunyai kemampuan pikiran bawah sadar. Dia kreativitas, jago melukis, imajinasinya tinggi, ya seninya bagus. Dan dia mempunyai konsep-konsep, ya. Pintar di urusan gambar, mewarnai. Jadi pintar membuat bangunan-bangunan dimensi ini, dimensi 3 dan sebagainya. Nah, mampu berimajinasi, intuisinya tajam. Dia mempunyai gagasan-gagasan yang luar biasa tentang sesuatu. Tapi dia memang sering melamun anak-anak seperti ini. Nah, dan dia biasanya lebih fleksibel karena dia lebih banyak menggunakan rasa. Dan ingatan jangka panjangnya ini sangat bagus. Dia bisa mengingat lama sekali hal-hal yang sudah dia pelajari. Nah, kalau orang otak kiri ya, dia berhadapan dengan apa saja baru dia ingat. Nah, ini. Ya, perhatikan anak-anak kita di rumah. Kira-kira mana yang dia paling bagus di sini. Nah, apalagi kalau kemudian setelah kita paham, kita mampu membuat dia seimbang untuk berkembang di kedua otaknya. Sehingga dia mempunyai potensi otak tengahnya bagus. Sehingga selain dia cerdas, dia juga kreatif. Selain dia cermat, juga inovatif. Selain dia cekatan, dia intuitif. Ya, intuisinya bagus. Selain dia suka menganalisa sesuatu, dia juga mempunyai visi yang bagus. Dan dia logis sekaligus imajinasinya bagus. Jadi selain dia realistis, dia juga risk taker. Ya, risk taker. Dia berani mengambil sebuah risiko. Dia berani mengambil sebuah risiko. Tapi dia realistis. Jadi risiko-risiko yang kira-kira bisa dia hadapi, dia akan lakukan. Ini kalau kita mampu membuat anak kita memiliki kecerdasan yang sama-sama bertumbuh antara otak kiri dan otak kanannya. Gitu. Nah, belakangan kemudian ada para psikologi yang menemukan adanya beberapa faktor yang bisa memperkirakan suksesnya seorang anak. Dan yang mengejutkan, ternyata faktor itu lebih banyak ada pada orang tuanya. Nah, itu sebabnya orang tua lah yang jauh lebih penting mempelajari ilmu parenting seperti ini. Nanti di belakang kita akan lihat. Jadi, kenali tipe kepribadian anak kita. Nah, kenali apakah anak kita adalah tipe-tipe yang seorang yang sanguinis, ya. Kalau orang tipe sanguinis bagusnya apa? Dia ramah, responsif, hangat dan bersahabat. Nah, kita paham ini. Nanti silakan dibaca atau dicari di googling, ya. Jadi ada 4 tipe ciri-ciri anak, ya. Sehingga kita paham kalau anaknya begini bagaimana menghadapinya. Kalau anaknya melankolis atau koleris atau flegmatis atau sanguinis bagaimana menghadapinya. Ini kita pahami. Nah, di sini banyak sekali kalau dijelaskan terlalu panjang ini, habis nanti waktunya, tapi setidak-tidaknya pesannya adalah kenali ciri-ciri kepribadian anak kita sebelum kita menjudge-nya sebagai anak yang bandel atau jadi anak yang tidak mau belajar, malas belajar. Mungkin sebenarnya dia memang bukan tipenya di bagian itu. Nah, ini kita perlu pahami. Kenali tipe setidak-tidaknya 4 ini. Melankolis, koleris, flegmatis, atau sanguinis pada anak kita.